Ya, kali ini kita akan melakukan live coding untuk membuat ini nih. Ada project, dia statusnya masih publish. Saya sudah ngebit sih, tapi belum ada yang di ACC. Jadinya kita bikin programnya dulu, habis itu kita bikinkan videonya, tunjukkan ke orangnya. Itu cara tercepat biar di ACC. Kita coba baca dulu. Buat bot visitor website, dibutuhkan worker bisa bot untuk sistem kerjanya pengunjung ke website tersebut. Jadi dari Google masuk ke blog dan scroll down dan scroll up 10-15 detik. Lalu close browser dan diulangi begitu terus. Buat yang pengalaman skill bot, wah ini project gampang banget. Nggak gampang sih, tapi easy lah. Nah, kita bikin new window dulu. Nah, kita bikin foldernya dulu. Saya biasanya tak kumpulin di sini. Kita bikin namanya bot blogger. Nah, ini pakai Python ya. Kalau buat project gini cukup pakai Selenium. Nah, kita panggil nih Pythonnya di bot blogger ini. Oke, langkah pertama kita pasti bikin namanya setting.py. Ini nanti kayak buat user agent atau mungkin kepentingan buat URL yang bisa dimasukin array sih. Kita nggak perlu database untuk project ini. Kita bikin setting, habis itu kita bikin main programnya. Udah gini doang sih, kita nggak perlu ngoding dari awal ya, kita kan udah ada base project yang lain-lain. Kita tinggal yang utamanya kalau kita bikin bot itu kita bikin namanya VNV atau virtual environment kalau di namanya di Python. Virtual environment itu jadi kita nggak butuh, bukan nggak butuh ini sih, saat kita ngerun program tersebut itu pakai package-package yang namanya di VNV, nggak pakai package yang ada di lokal kita. Jadinya kalau kita mau clone atau mau pindah itu enak karena package-nya udah kebundle di sini. Caranya gimana? Caranya ini ada nih, udah tercatat nih. Nah, kita copy kan Python ini, kita buka terminal, langsung nih kita arahin nih gini nih, Python min app no, kita klik no. Nah, ini udah kebikin nih VNV. Nah, ini namanya virtual environment. Nanti kalau kita install apapun nanti masuknya di sini. Jadinya kalau kita mau ngasih project ke klien enak, dia langsung bisa running langsung. Langkah kedua, kita aktifkan dulu biar di run, kodenya nanti di run dari sini. Caranya ngaktifinnya nih, lihat nih. Nah, tinggal gini doang. Perhatikan ya slash-slashnya, beda terminal itu beda. Tinggal gini nih. Wah, error. Kita jangan pakai PowerShell, pakainya command prompt, ini aman. Nah, tandanya udah run apa? Dia VNV nih. Kalau kalian gagal di satu terminal, kalian buka terminal lain, banyak nih, Git Bash, Java, pilih. Nah, ini udah berjalan. Langkah pertamanya kita membutuhkan package-package yang digunakan untuk scripting. Tinggal lihat aja nih, yang paling utama pasti kita membutuhkan namanya ini nih, room. Dia biar detect udah ada belum, kalau udah ada nanti diupdate, kalau nggak ada dia diinstal. Lalu kita membutuhkan ini namanya chrome install ini. Kita bikin namanya function dulu. Kalau di menu utama kita bikin function aja, nggak usah bikin kelas. Nah, ini project simple, namanya main. Nah, ini kode buat apa? Ini kode buat nginstal Chrome driver kalau belum ada. Kita bikin nih if ini, kopikan lagi. Ini Laravel nya saya close dulu dan digunain.
kita copy. Nah, maksudnya apa if main ini? Jadi function utama mana yang nanti di file main yang akan dieksekusi. Saya main, jadi ini yang utama dieksekusi. Oke. Yang kedua apa? Kita ini kan buat visitor website, kita cari website aja buat scroll yang enak. Kita contohnya website apa ya? IDN aja lah. IDN teknologi apa ya? Jalan tikus saja, jalan tikus. Nah, jalan tikus kan enak. Nah, kita klik artikel, kita pilih artikel berkaitan dengan finance. Waduh, jalan tikus aja error. Geblek. Nah, kita cari. Nah, ini aja 43 apa ini. Nah, yang kita butuhin utamanya adalah ini URL-nya yang akan kita looping nanti. Dia kan mintanya kan visitor kan 10-15 menit, close, nanti buka lagi nggak mungkin URL sama, pasti URL berbeda, makanya kita tampung dia di dalam array. Caranya gimana? Cara nampungnya dalam array, kita masukin aja di setting yang kita bikin. Pertama kita bikin kelasnya namanya config. Habis itu dev URL. Di situ kita bikin variabel, bentuknya dia array kayak gini. Kita bikin namanya dalamnya URL juga. Nggak usah ding, langsung aja gini nih. Nah, kalau Python nggak perlu titik koma ya, intinya kita garis nih, urutannya by garis. Jangan sampai kita di sini nih error pasti di depan yang ini. Nah, terakhir kita bikin return data. Jadi kita kalau manggil ini datanya ini, kita jangan cuma satu nih, minimal kita ambil 5. Cari lagi. Nah, ambil baru 2, kita kurang 3 lagi, ambil bebas. Ini sebenarnya buat dummy ya, nanti kalau buat kliennya udah lihat video kita, nanti dia pasti akan lebih mudah untuk men-settingnya kan. Nah, kita kemungkinan besar bisa dapat itu bit projectnya, yang penting kita tunjukkan hasilnya. Udah nih, udah dapet ini datanya. Habis itu kita main lagi. Caranya gimana? Caranya kita di sini dulu kita bikin init.py nih. Nah, ini apa? Ini itu biar semua file di dalam folder atau di file undernya project utama kita itu bisa dipanggil semua. Nah, kayak gini, init inisialisasi. Isinya kosong aja nggak apa-apa, diisi kosong. Kita berarti ini from setting, import config. Nah, ini kita import kelasnya config. Udah nih.
kita udah ada URL, udah ada ini, kita tinggal manggil Chrome driver. Chrome driver di mana? Ini di sini. Chrome driver. Nah, ini semua yang berkaitan tentang Selenium Chrome driver kita ambil. Kita ngoding itu nggak perlu dari awal, bro. Cukup kita udah punya project, udah pernah bikin, tahu rule-nya, copy aja. Beautiful shop kita nggak perlu. Nah, tinggal ini nih, kita load drivernya. Ini di bawah sini. Kenapa di bawah sini? Karena kan kita cek download dulu. Kalau nggak ada, download. Kalau ada ya udah lewatin, baru kita jalanin Chrome-nya. Urutannya gitu. Habis itu kita pakai namanya Maximus window aja. Kenapa? Ya biar full, biar kelihatan itu orangnya jalanin bot. Udah bikin gini, lalu kita panggil caranya nge-get URL nya. Nah, caranya cuma gini nih, get URL gini toh, copy get URL. Nah, ini dimasukin di looping. Caranya gimana? Karena kan akan berulang-berulang terus, akan di looping terus kan. Kita bikin variabel namanya record aja lah. Records. Ambilnya dari mana? Dari config tadi. Kita ambil URL-nya semua. Config apa itu namanya? config.url. Nah, ini. Jadi data di config URL ini kan di return akan diparsing ke record ini. Nah, udah gini kita tinggal bikin namanya for. Kenapa? Karena data arraynya kan 5, nanti bisa bikin 30 bebas orangnya. Kita for lalu key in record. Udah sudah gini. Nah, udah gini baru kita ambil driver.get nya tadi mana. Nah, kita ambil driver.get. Getnya dari mana? Dari key. Nah, keynya apa? Keynya kan nanti berurutan satu-satu, dia urut ya, 1 2 3 4 5. Berurutan 1 2 3 4 5. Udah nih, dari sini dia pasti akan ngelut itunya. Kita bikin time slip aja. Nah, kan dia mintanya 15 menit. Time kita import dulu di sini. Import time. Kita kurang lebih ini udah 13 menit. Nggak sampai sejam beres ini. Kita time dot sleep. Kita setting 5 detik. Nah, jadi pertama masuk ke website dia nyeting 5 detik dulu. Stay. Habis itu kita cari nih caranya. Keywordnya gini, how to scroll Selenium Python. Ada nih caranya. Saya udah pernah buka tapi lupa kan. Ngapain kode kan, yang penting kita paham. Nah, caranya cuma gini nih di time slip. Nah, kalau terakhir ada kan dia memintanya mau keluar kan. Nah, kode yang dari internet itu kadang nggak sesuai. Kenapa? Kita pakainya driver, di situ browser, kita ganti ke driver. Close-nya jangan di sini, kan ini array. Close-nya kita di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, kita scroll kasih 5. Windows scroll to 0 dokumen. Scroll high.
Lalu kita caranya ini kan scroll down, scroll up. Ini ada nih, ini nggak ada nih. Saya menu scroll Python up. Banyak ini di Stack Overflow, buka aja, yang penting kita tahu logiknya mau apa gitu. Nah ini dia tanyakan isu, kita cari yang berbintang. Kok kontrol ada sih tapi nggak bintang deh. Nah ini nih bintang ini nih. Return argument null scroll to view through element. Oh dia nyari elemen expat. Bisa juga. Udah ini paling masuk akal. Udah masuk akal, kita masukin sini. Ada save ya dia. Ini driver aja. Dia gak ada elemen ini, kita ganti fin element. To fin element. Coba ini selenium fin element. Fin element detect name, yang atas sendiri pasti dia body kan atau head kan. Udah nih gini doang nih. Gini bro caranya ngoding itu nggak ngetik terus. Tapi apa ya, cari-cari kayak gini, nggak usah dipikir pusing, yang penting tahu keyword sama tahu cara menempatinya itu di posisi mana. Itu doang sebenarnya coding. Oh ini dia by class, kita carinya by tag name. Dia by ID, ini by input. Kita lebih spesifik lagi, by tag name body. Nah, kalau nggak ketemu gitu kita langsung by tag elemen apa yang paling atas, pasti head kan. Kalau nggak head body, kalau nggak title. By tag name. Nah, ada fin element by tag name input. Fin element ini kita by dot tag name. Udah gini terus tadi caranya by tag name kita koma. Title aja nih, head. Nah by head, habis itu kita di sini time dot sleep lagi berapa, 5 lah, mintanya jadi 15, jangan ditambah-tambah. Nah ini kan udah, ini utamanya gini, nanti kita tinggal biar bikin auto loopingnya nanti habis ini. Kita coba run dulu kan, caranya gimana, gampang. Python main.py.
no module name chrome driver installer. Oh enggak ada, berarti kita pip install. Udah ada. Tadi suruh upgrade. Ya udah ikutin aja. Suruh upgrade. Nah, coba kita cariin lagi nih Python main. No module name Selenium. Selenium. Sama nih. Pip install Selenium. Nah, sebenarnya kenapa ini hijau? Ini adanya di lokal saya, tapi dia nggak ada di virtual environment. Karena kita jalaninnya dari virtual environment. Jadinya dia di detect nggak ada. Kita coba lagi nih. Nah kan, auto buka ke yang pertama. Coba scrollnya berhasil apa enggak. Jadi buka pertama kan detik ini. Nih dia bisa scroll apa enggak bawah. Kalau enggak berarti dia websitenya apa yang dari klien kita. Nah kita cari elemennya buat bisa di scroll. Oh bisa di scroll tuh ke bawah. Tinggal dia bisa balik ke atas enggak nih. Wah bisa balik ke atas. Bisa ke bawah, bisa ke atas tuh. Udah kan. Udah beres, dia tinggal looping 5 URL. Nah itu kan URL pertama. Nah ini URL yang udah yang ketiga kayaknya nih. Ada URL ketiga. Gampang kan cara bikin apa bot pakai Python. Udah kayak gini udah bayaran ini. Kita tinggal bikin video yang menarik di TikTok aja. Itu share linknya ke orangnya. Berapa ini dia mintanya tadi? Udah 150.000. Udah aman. Udah, kalau udah dia pasti kan auto close kan. Kalau buat cara mengetahuinya, dia eksekusi URL apa aja, kita tinggal print nih di sini. Print berapa? Ini print kayaknya lah ke URL anjir. Print ke URL. Nah, ini kan drift close. Dia pengen close lalu masuk lagi ke situ. Berarti kita tinggal bikin function kayak gini yang sama tapi dengan nama dev yang berbeda, dev loop. Nah, kita bikin dev loop sama persis nih, tapi cuma chrome drive-nya gitu nggak usah. Nah kita udah bikin ini drive loop, lalu habis dari sini kita time slip nih. Jadi habis close kita time slip dot slip.
berapa 5 aja. Habis itu kita di sini tinggal manggil dev, nggak usah deh, kita manggil loop. Nah habis close dia 5 detik dia manggil loop yang ini sama. Habis itu kita loop ini, kita manggil dev, muter-muter kan. Dot sleep ini 5. Habis itu kita manggil namanya main. Nah udah nih, ini coding muter-muter terus nih. Ini kalau nggak di close manual ini muter terus ini coding ini. Dan dari sini di close 5 detik dia manggil loop. Loop sama jalanin ini. Dia close dia manggil main. Ya udah, atas bawah muter terus. Kita baca lagi requirementnya dia. Buat bot visitor website dibutuhkan worker buat untuk sistem pekerjaan berkunjung website tersebut. Jadi dari Google masuk ke blog dan scroll down and scroll up 10-15 detik, lalu close browser dan diulangi terus menerus. Buat yang pengalaman bikin bot silakan. Itu udah nih, udah beres ini. Coba kita run lagi. Nah, kita CLS dulu kan biar kebaca. Udah nih Python main. Kita lihat URL yang dieksekusi. Paling ini untuk improve-nya gimana cara biar botnya itu ke bawahnya pelan, ke atasnya pelan. Nah, satu nih URL udah keeksekusi, udah aman. Dua aman keeksekusi. Nanti kita lihat yang terakhir kan close. Kalau buka lagi berarti udah, itu udah muter-muter terus sesuai requirement. Nah udah close kan, ini udah kelima. Habis ini dia 5 detik. Nah buka lagi kan, ya udah ini udah beres ini codingan ini. Ya mungkin cukup sekian cara bikin bot lah, bot dari project.id tadi yang simple. Ini doang nih, kita kirim ke orangnya videonya, kalau dia dia ngebit kita, baru kita kasih programnya. Bikin programnya gimana biar autoran, nah, pakai file bat yang kayak video sebelumnya, nantilah kita bertahap. Oke sekian, terima kasih. Intinya satu, tidak ada yang mustahil di dunia IT. Iya 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 iya.